Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya pada waktu itu, ayah adalah imam bagi keluarganya. Dan ayah adalah tiang penopang dan dasar kebenaran bagi keluarganya. Zaman itu. Nah, ayah mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya. Tetapi karena manusia tersebar dan makin banyak ayah yang kacau balau, yang tidak memegang teguh pada kebenaran, bagaimana mungkin dia mengajarkan kepada anak-anaknya? Akhirnya Tuhan berusaha untuk mendirikan satu bangsa yang khusus, yang Tuhan pakai untuk menjaga janjinya, yaitu kebenarannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya Abraham dipilih. Dan melalui keturunan Abraham, Tuhan membangun sebuah bangsa. Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham, belum sekarang katanya, belum sekarang. Nanti pada waktu keturunan yang keempat. Karena mereka dipersiapkan jadi budak di Mesir sekitar 400-an tahun. 400-an tahun jadi budak. Dan ketika mereka siap dan waktunya tiba, kemudian Tuhan membawa mereka keluar. Oh, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau Anda pernah baca Alkitab pasti tahu bahwa 9 tulah ternyata tidak membuat Firaun menyerah, membiarkan bangsa Yahudi itu keluar. Akhirnya Tuhan harus mengumumkan tulah yang terakhir. Dan Tuhan berkata kepada Musa, kali ini Firaun pasti akan mengizinkan kalian keluar. Dan sebelum keluar, minta dulu segala gelang, kalung, dan lain sebagainya. Ini rapel gaji 400-an tahun yang nggak dibayar dengan benar gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Singkat cerita, tulah yang ke-10 itu apa? Tuhan bilang, pada tanggal 14 bulan Nisan, jam 3 sore, sembelilah seekor anak domba yang umurnya 1 tahun. Umur 1 tahun. Dan kemudian darahnya dipoleskan di kuseng pintu, atas, kiri, dan kanan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu melambangkan apa? Kenapa atas, kiri, dan kanan? Melambangkan apa? Ya, melambangkan salib. Ya, melambangkan salib. Nah, kalau tidak, kenapa tidak dicucur-cucur saja di tengah, dong? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena melambangkan salib. Dan akhirnya bangsa Yahudi pada malam itu keluar, singkat cerita, mereka sampai ke Gunung Sinai. Di situ diresmikan sebagai sebuah bangsa. Dan kemudian Tuhan membuat ibadah simbolik yang tadinya sangat sederhana, yaitu domba di atas mezbah disembelih, sekarang dibuat ibadah simbolik yang komplit, lengkap, pakai tenda, pakai kemah kudus. Dan persembahan korbannya lebih sempurna juga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang perlu diingat lagi adalah apa? Keimamatan ayah dihentikan dan digantikan dengan keimamatan Harun. Nah, sejak saat itu tidak ada lagi ayah yang sebelum mati memberkati anaknya. Tidak ada lagi. Karena apa? Karena keimamatan ayah dihentikan, dilanjutkan dengan keimamatan Harun dan seluruh keturunan Harun. Dan tadinya ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, juga sekarang digantikan dengan bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebelumnya orang mau tahu kebenaran datang kepada ayah mereka, sekarang orang mau tahu kebenaran mesti datang kepada bangsa Yahudi. Itulah yang terjadi pada sida-sida yang dari Ethiopia itu. Itulah yang terjadi pada ratu dari negeri selatan. Seharusnya manusia di semua penjuru bumi ini yang mau tahu kebenaran harus datang kepada bangsa Yahudi. Karena Tuhan memilihnya menjaga kebenarannya, yaitu ibadah simbolik yang mensimbolkan juru selamat yang akan datang.